Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Ustadz hari ini. Hari ini kita akan belajar PPKN dan sejarah dengan judul Indonesia Zaman Penjajahan. Nah, perlu kalian ketahui, Indonesia pada saat belum merdeka bernama Nusantara. Nah, kapan Indonesia merdeka? Indonesia merdeka pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Ya. Ternyata Indonesia atau Nusantara menjadi peranan penting ya pada saat itu bagi bangsa-bangsa Eropa. Kenapa kok menjadi sangat penting? Karena Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Dan inilah yang menjadikan Nusantara menjadi pusat perebutan bangsa-bangsa maju yang ada di Eropa. Kenapa sih harus diperebutin? Nah, nanti ada kaitannya dengan pembelajaran berikutnya. Perlu kalian ketahui, Eropa pada saat itu sedang mengalami masa kelam. Apa itu masa kelamnya? Karena pada saat itu mereka kalah dalam perang salib. Perang salib ini yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinopel atau Kaisar Konstantine melawan Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana beliau merebut kota Konstantinopel yang dulunya adalah Bizantium, lalu dirubah menjadi Konstantinopel oleh Kaisar Konstantine 11. Konstantinopel atau Romawi Timur ini jatuh akibat pertempuran selama 8 pekan berturut-turut, tepatnya pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi. Konstantinopel atau Romawi Timur ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih yang bertempat di kota Turki. Nah, akhirnya kaum salib menderita kekalahan, yang mana para petinggi kaum salib mengadakan perjalanan atau ekspedisi dengan cara kolonialisme dan imperialisme. Ya. Nah, kolonialisme dan imperialisme. Apa sih kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme berasal dari kata koloni atau petani, sedangkan imperialisme berasal dari kata imperium atau kekuasaan atau memerintah. Sejak kekalahan, kaum salib mengadakan ekspedisi besar-besaran, salah satunya dipimpin oleh Vasco da Gama, Christopher Columbus, dan lain sebagainya. Ya, ini kalahnya kaum salib. Dan akhirnya mereka mengadakan yang namanya misi 3G, yaitu Gold, Gospel, Glory. Apa sih gold itu? Mencari kekayaan. Dan apa sih gospel glory itu? Mencari kejayaan, dan gospel adalah menyebarkan agama atau misionaris. Inilah yang mendasari mereka melakukan pelayaran ya, hingga akhirnya mereka menjajah. Nah, ini kata-kata kata-kata kolonial ya, yang tadi Ustadz jelaskan. Perlu kalian ketahui, sebelum mereka menjajah, mereka mengadakan perdagangan dengan pedagang lokal ya. Apa yang mereka dagang yaitu rempah-rempah. Dan inilah yang mereka perebutkan, perburuan mutiara dari timur. Rempah-rempah ini sangat mahal harganya. Karena misi inilah yang sangat mudah untuk mereka lakukan dan menaklukkan negara-negara yang ada di kawasan timur. Siapa aja sih negara-negaranya? Yaitu ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan hegemoni. Hegemoni ini adalah lebih kepada wibawa negara-negara besar, ya. Ya, di sini ada Belanda, ada Spanyol, Portugis, Jepang, ya. Dan ini ada bendera yang mirip dengan bendera Belanda, ya ini bendera dagang atau bendera perusahaan. Ditulisannya VOC. Nah, VOC inilah melakukan kongsi dagang dengan masyarakat lokal. Karena masyarakat lokal pada saat itu sangat mudah dibodohi, akhirnya mereka melakukan penjajahan. Nah, misi-misi inilah nih sambil menyebarkan gold glory gospel mereka pelan-pelan. Dan uniknya, hingga hari ini Indonesia pun masih dijajah. Ya, gold, glory, dan gospel. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra sejak abad ke-15, mengusung misi gold, glory, gospel atau 3G, dengan memunculkan praktek kolonialisme dan imperialisme, ya. Kaum petani
dan kekuasaan, ya. Dan ini terjadi di Indonesia. Hari ini, ya, Indonesia sedang dijajah juga nih dengan yang namanya gadget, ya. Mereka lupa dengan pembelajaran, mereka lupa dengan caranya beradab, mereka lupa dengan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Inilah yang terjadi. Nah, dan inilah yang menjadikan Indonesia hari ini mengalami kemunduran dalam bidang akhlak, ya. Kok bisa sih Ustadz kita dibilang dijajah, kan kita sedang merdeka. Coba lihat aja, kamu lihat di sekeliling kamu, di sekitar komplek kamu, di sekitar rumah kamu, generasi mereka hari ini generasi miring. Secara tidak sadar mereka tuh dijajah, lihat dari ujung kanan sampai ujung kiri. Ya. Nah, perlu kalian lihat Indonesia, mereka sangat-sangat miris, ya, warganya dijajah, dibodohi, ya, belajar males-malesan hingga akhirnya gitu. Coba dilihat. Tapi ini dulu sebelum Indonesia dijajah. Mereka bermain, tapi ada batasan waktunya. Waktunya belajar, mereka belajar. Waktunya mengaji, mereka mengaji. Tidak seperti hari ini, ya. Mereka penuh dengan canda tawa. Mungkin hari ini bagi kalian generasi Z, ya, generasi Zoomer, bisa kalian lihat inilah Indonesia sebelum dijajah oleh gadget. Berarti kita nggak boleh maju dong Ustadz? Boleh. Ya, bukan Indonesia nggak boleh maju dengan gadget, justru harus maju. Tapi harus diimbangi pula dengan ilmu agama agar tidak seperti tadi. Ya. Nah, mereka setiap sore main bola. Hari ini tidak. Mereka main bola tapi main bolanya di handphone. Mereka main lari-larian, mereka berenang pada zaman itu sebelum dijajah oleh gadget.